Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih Mas. Sudah memimpin doa. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah Pak. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Sehat, Kita berharap kita semuanya sehat walafiat, sehingga ya apa yang kita rencanakan berjalan dengan lancar. Oke, untuk hari ini nanti kita mempelajari materi baru ya. Ya masih lanjutan kemarin tapi beda. Tapi mungkin saya persilahkan dulu lah yang untuk presentasi. Silahkan yang presentasi. Baik Pak, mungkin Saudara Robi boleh di-share screen dulu. Mohon maaf Pak, izin share screen. Oh ya. Ntar dulu. Siapa ini yang mau share sih? Saya Pak. Anugerah Robi Ramadan. Anugerah. Bentar dulu tak cari dulu nama. Enggak muncul di sini. Anugerah. Oke ini ya. Oke. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Yang terhormat kepada Bapak Sugeng selaku dosen pengampu statistika pendidikan dan teman-teman semua PAI 2 yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Aulia Tridayanti, Anugerah Robi Ramadan dan Ariska Rahmawati. Baik, langsung saja kepada materi yang akan kami sampaikan, yaitu tentang korelasi produk momen, yaitu hasil belajar kegiatan ekstrakurikuler dan keterampilan siswa kelas 10 MAN Samarinda. Baik, yaitu kami di sini mendapatkan data, yaitu siswanya yang berjumlah 12. Data X yaitu ada 80, 83, 79, 92, 91, 90, 88, 85, 78, 89. Setelah dijumlah, mendapatkan hasil yaitu 1017. Adapun data Y yaitu 79, 80, 78, 89, 85, 90, 83, 91, 81, 89. Setelah dijumlah mendapatkan hasil yaitu 1014. Adapun data XY yaitu bagaimana kita mencari data XY, yaitu dengan cara data X dikali dengan data Y. Maksudnya yaitu 80 dikali 79. Mendapatkan hasil yaitu 6.320. Selanjutnya 83 dikali 80 mendapatkan hasil 6.640. 79 dikali 78 mendapatkan hasil 6.162 dan seterusnya. Sampai dengan data ke-12. Setelah itu, setelah mendapatkan semuanya, habis itu dijumlahkan dengan mendapatkan hasil yaitu 86.094. Adapun data selanjutnya yaitu X kuadrat. Bagaimana kita mencari X kuadrat? Yaitu dengan data X, yaitu misalkan 80 dikali 80, mendapatkan hasil 6.400. Selanjutnya yaitu
83 dikali 83 mendapatkan hasil 6.889. Adapun 79 dikali 79 mendapatkan hasil 6.241 sampai seterusnya. Sehingga mendapatkan hasil setelah dijumlah semua yaitu 86.479. Selanjutnya, data selanjutnya yaitu Y kuadrat. Bagaimana kita mencari Y kuadrat? Yaitu sama seperti dengan X kuadrat tadi. Semisal 79 dikali 79 mendapatkan hasil 6.241. 80 dikali 80 mendapatkan hasil 6.478 dikali 78 mendapatkan hasil 6.084 sampai seterusnya. Setelah dijumlah mendapatkan hasil yaitu 85.944. Baik, yaitu setelah semuanya mendapatkan hasil yaitu variabel bebasnya ialah kegiatan ekstrakurikuler ataupun dilambangkan dengan X, variabel terikatnya keterampilan siswa dilambangkan dengan Y. Adapun pertanyaan penelitiannya ialah apakah ada hubungan kegiatan ekstrakurikuler dan keterampilan siswa kelas 10 MAN Samarinda. Hipotesis penelitiannya ialah HO-nya tidak terdapat hubungan antar kegiatan ekstrakurikuler dan keterampilan siswa, sedangkan H1-nya terdapat hubungan antar kegiatan ekstrakurikuler dan keterampilan siswa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Anugrah Ramadan. Kepadanya saya persilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mencari R hitung. Yakni menggunakan rumus RXY sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali XY dibagi akar N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2 dikali N kali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y pangkat 2. Dengan keterangan di bawah ini, selanjutnya hasil-hasil yang di atas tadi dimasukkan ke rumus yang sudah ada. Jadi N-nya 12, lalu kemudian dikalikan dengan sigma X kali Y, yakni 86.094 dikurang 1017 dikali 1014. Lalu dibagi 12 dikali 86.476, 9, dikurang 1017 pangkat 2, lalu kemudian dikali 12 dikali 85.944 dikurang 1014 pangkat 2. Kemudian dikali lalu diakarkan. Setelah itu ditemukan hasilnya yakni 1.890 dibagi akar 3.459 dikali 3.132. Lalu kemudian 1.890 ini dibagi oleh 3.291,44163 yang mendapatkan hasil 0,5742647. Dengan demikian R hitungnya adalah 0,574214647. Lalu kemudian mencari R tabel akan dijelaskan oleh Saudari Ariska Rahmawati. Kepadanya dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi yaitu mencari R tabel. Yang diketahui N sama dengan 12 yaitu N12 itu jumlah data, signifikan alfanya 5%, didapat hasil 0,576 dan signifikan alfa 1%, didapat hasil dengan 0,708. Kemudian kriterianya, jika R hitung lebih dari R tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jika R hitung kurang dari R tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Kemudian dilakukan pengujian hipotesis. Berdasarkan hasil perhitungan, ternyata R hitung kurang dari R tabel, yaitu
0,57421647 kurang dari 0,576. Berarti H0 diterima dan H1 ditolak. Diambil keputusan. Dengan demikian, tidak terdapat korelasi yang cukup antara kegiatan ekstrakurikuler dan keterampilan siswa 10 Man Samarinda secara signifikan. Sekian yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri. Mungkin cukup sekian. Jikalau ada teman-teman yang masih belum dimengerti, boleh ditanya. Coba tampilkan lagi Anugerah. Jangan di dulu. Jangan ditutup dulu. Ada enggak yang mau bertanya? Fauzan? Baik, teman-teman, apa ada yang mau ditanyakan? Tanya enggak Fauzan? Udah ada. Udah ada, oke lah ya. Coba lihat di keputusan. Lihat di keputusan. Nah, ini saya luruskan. Ini udah bener tapi kurang lurus. Gimana akhirnya? Itu kan H0 diterima ya? Halo, Aulia? Ya, Pak. Oke. H0 diterima. H1 ditolak. Berarti kan tidak terdapat korelasi. Oke, udah bener. Nah, kalau Anda mendapatkan hasil yang seperti ini, maka kata secara signifikan itu dihilangi aja, enggak perlu. Jadi secara signifikannya itu hilang. Jadi karena tidak berkorelasi. Jadi kata signifikan itu nanti Anda gunakan kalau H1 diterima. Tapi kalau H0 ditolak nggak usah. Kata signifikan itu dihilangi. Nah, paham ya? Nanti Anda jangan menuliskan signifikan pada tidak berbeda, tidak berkorelasi. Baik, Pak. Atau mungkin bisa juga ini penulisan lainnya itu begini. Dengan demikian tidak ada hubungan atau tidak terdapat hubungan antara ini dan ini. Sudah cukup. Jadi kata yang cukup itu nggak usah ditulis. Atau Anda bisa menulis begini. Dengan demikian ada hubungan tetapi tidak signifikan. Tapi ini kan jadi membingungkan. Maka lebih bagus ya Anda tulis dengan demikian tidak terdapat korelasi antara kegiatan ini dan ini. Nah, tapi kalau Anda ingin mantap ya yang cukup ditulis Pak, oh ya silahkan. Enggak masalah itu. Tapi asal signifikannya tidak ditulis. Oke, itu masukan aja dari saya. Mungkin ada yang lain? Mana Vera enggak muncul? Terima kasih, Pak. Ya. Ada enggak Vera? Jangan-jangan enggak ada. Udah jelas enggak ada. Oke, silahkan. Kalau enggak ada yang bertanya ya diakhiri aja. Ya, baik, Pak. Mungkin cukup sekian dari kelompok 10 sampaikan. Jika terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Sugeng. Terima kasih. Oi, kembalikan saya hostnya, Mas. Halo? Nanti saya yang share. Sudah, Pak. Oke. Saya mau nampilkan
Nah, kita lanjutkan dengan materi teknik korelasi tata jenjang. Teknik korelasi tata jenjang. Kalau kemarin kan korelasi produk, sekarang korelasi tata jenjang atau rank order correlation. Jadi korelasi rank, di ranking. Gitu. Kalau Profesor Sudiono itu, Anas Sudiono ya, itu menggunakan istilah teknik korelasi tata jenjang. Nah, teknik rank order correlation atau korelasi tata jenjang ini dikembangkan oleh Spearman. Kalau produk momen itu oleh Pearson. Tapi kalau korelasi tata jenjang ini oleh Spearman. Maksud pengujian korelasi ini adalah untuk mengetahui kuat lemah atau tinggi rendahnya hubungan antara variabel yang diteliti, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Jadi kalau korelasi hanya dua ini, ada yang mengatakan korelasi bivariat. Bivariat. Oke, nah. Yang diukur berdasarkan perbedaan urutan kedudukan skornya. Ini ya. Jadi ini diperhatikan. Urutan kedudukan skornya itu diperhatikan. Tapi kalau di produk momen enggak diperhatikan. Data yang merupakan hasil pengukuran jenisnya data ordinal. Nah, ini kita siapkan nanti kalau Anda membuat skripsi. Nah, kebetulan datanya itu data ordinal. Maka Anda menggunakan teknik ini, ya, teknik korelasi tata jenjang. Jangan menggunakan yang produk momen, nggak cocok. Karena ini kan datanya berurutan, diurutkan. Untuk mengetahui keeratan hubungan itu dengan memperhatikan besar kecilnya indeks korelasi. Ini korelasinya namanya rho. Ya, namanya rho. Kalau yang produk momen itu R, R kecil. Ini kalau produk momen itu R kecil. Mana R kecil? Tidak ada di sini ya. Lambangnya ini huruf Greek, kayak P. Tapi membuatnya dari bawah atau dari kanan ke kiri. Jadi kayak bahasa Arab. Tapi kalau dari kiri bawah ke atas, nah itu lebih enak membuat kayak P. Selanjutnya disebut koefisien rho. Nah, ini bacanya rho. Ini rho. Kalau ditulis biasa gini. Sumber data untuk variabel yang akan dikorelasikan adalah tidak sama. Nah, jadi misalkan Anda mengambil data di kelas 7A, itu untuk variabel bebasnya atau satu kelompok. Satu kelompok lagi dari kelas B. Tapi Anda mau mengkorelasikan. Jadi sumber datanya tidak sama. Sama seperti di UJT ya, kita kan sudah belajar UJT. Kalau UJT kemarin itu kan yang kita pelajari kan independen. Independen itu ya saling ini, tidak sama ini, nah, independen. Yang satu data diambil dari kelas 7A, yang satu data lagi diambil dari kelas 7B. Itu dinamakan independen. Berarti ini juga mirip. Nah, oke. Jadi kita bicarakan korelasi tata jenjang. Nah, ini tidak serumit korelasi produk momen. Nah, biar menjanjikan, biar menyenangkan. Tidak serumit korelasi produk momen. Nah, aturannya gini. Ini rho. Nah, rho. Ya,
Aturannya 1 dikurangi 6 kali sigma D kuadrat. Nah ini aja, nggak banyak lagi. Kan sederhana banget. Dibagi N. N itu banyaknya banyak yang ikut tes, banyaknya subjek, atau banyaknya data. Kemudian dikalikan N kuadrat dikurangi 1. Nah ini sederhana banget. Jadi rho ini lambang dari koefisien tata jenjang. Koefisien korelasi tata jenjang. D itu difference. Difference itu selisihnya. Nanti ada ranking 1 dikurangi ranking kelompok 2. R itu R singkatan dari ranking. Ranking kelompok 1, R1 dikurangi R kelompok 2. Jadi D ini ya selisih. Ini D ini selisih. Maka kalau selisih biasanya langsung dikuadrat. Nah, karena kalau udah dikuadratkan kan yang semula negatif maka akan menjadi positif. N number of cases, jadi banyaknya subjek, banyaknya data, atau banyaknya pasangan data. Oke, ini dulu. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, silahkan. Ada yang mau bertanya? Jadi sederhana banget, korelasi tata jenjang. Besarannya sama, ya, sama seperti produk momen. Terletak ini bukan R ya, tapi rho ini salah. Ini rho. Gitu. Terletak antara negatif 1 sampai 1. Nah, jadi lihat-lihatlah nanti kalau Anda menghitungnya. Kalau Anda menghitung, ini digunakan answer-answer ya, untuk pedoman. Kalau Anda menghitungnya itu lebih dari 1, ya, atau kurang dari negatif 1, ya sudah dipastikan salah. Karena korelasi itu maksimum itu bernilai 1. Nah, kalau negatif ya negatif 1. Oke, sekarang sama ya, kalau mengujinya sama. Rho hitung, jika lebih besar dari rho tabel, maka H0 ditolak. Dan H1 diterima. Jika rho hitung lebih kecil atau sama dengan rho tabel, maka H0 diterima. Dan H1 ditolak. Ini sama. Kriteria pengujiannya sama. Hanya di sini Anda menggunakan rho. Kalau kemarin kan R kecil. R hitung, R tabel. Nah ini nanti Anda menggunakan rho hitung, rho tabel. Oke, nah ini kita masuk ke sini. Nah, menguji signifikansi. Nah, ini contohnya. Nah, yo sekarang Anda ngisi. Sederhana banget ini. Nah, contohnya ini. Enak kan contohnya? Sedikit bangetnya. Ada lomba nasi tumpeng. Mungkin di antara Anda sudah pernah jadi juri. Ya mungkin tidak nasi tumpeng aja ya. Mungkin lomba azan, lomba praktek sholat, lomba apalah ya. Yang di situ sumber datanya itu berbeda. Ini kan sumber data yang satu itu juri 1. Yang lainnya juri 2. Jadi 2 juri aja, jangan 3 juri. Jangan 3 juri, tapi 2 juri aja. Nah. Kemudian dari data yang diberikan juri, nah baru nanti kita analisis. Oke, kita lihat sekarang. Untuk lomba nasi tumpeng itu ada komponen bagian ya, yang namanya rasa. Nah, untuk rasa, juri 1 menilai 9.
Tapi Yuri 2 8. Rasanya mungkin terlalu asin. Enggak, kalau aku cukupan. Nah, sehingga lidah Yuri pun mempengaruhi penilaian. Kemudian menu. Nah, ini yang mbak-mbak ini, yang cewek-cewek ini tahu menu. Menunya menarik enggak? Menunya komplit enggak? Misalkan Anda memperhatikan ada karbohidratnya, ada kemudian apalah zat besinya, proteinnya, macam-macam lah. Jadi menunya lengkap enggak? Itu yang dilihat, ya, gitu. Tapi kalau secara apa, dilihat dari makanan kan apa ya, lengkap enggak? Ada buah-buahannya enggak? Ada sayurannya enggak? Ada ya macam-macam lah. Nah, kemudian bentuk, ini juga mempengaruhi penilaian. Bentuknya gimana? Oh, ini bagus, ini serasi dengan tempatnya, meruncing. Wah, ini bentuknya kok kayak bola. Nah, ini kan mempengaruhi seleranya juga. Nah, oke. Kemudian keserasian, biaya, bahan. Ini alokasi waktu, ini waktu pembuatan. Alokasi pembuatan. Ada lomba itu yang dibuat di situ juga. Bukan dibuat dari rumah. Kalau dibuat dari rumah biasanya udah bagus-bagus. Kemudian penyajiannya gimana? Cara penyajiannya bagaimana? Yang satu misalkan diletakkan di meja, dikasih taplak. Tapi yang satu asal-asalan aja. Yang penting jadi. Itu juga mempengaruhi juga untuk penilaian. Kemudian kebersihan. Nah, yang agak apa ya, itu kerjasama ya. Saya enggak tahu nih, kan Anda ini bisa masak enggak? Yang satu apalah ya, misalkan ngupas bawang, yang satu nyuci beras, atau macam-macam lah. Jadi kerjasamanya gimana waktu pembuatan? Nah, ini nilainya. Untuk Yuri 1 sekian, Yuri kedua sekian. Nah, sekarang Anda mau membuat ranking. Yo, mulai dari ranking X1. X1 itu yang ini. Oke, Anda yang isi, saya yang menulis. Yo, 9 ini ranking berapa? Ini yang pernah jadi juri nih. Ais ya? Pernah jadi juri? Belum pernah, Pak. Belum pernah. 81, Pak. 81 ini, Pak. Mungkin ini nomor 1. Oke. 81, Pak. 81. 81. Mana? Salah saya hitung, Pak. Ini tuh. Ini ranking. Ranking ranking. aja. Ranking itu kan mulai dari mungkin 1 tertinggi kan gitu ya. 2 di bawahnya, 3 di bawahnya. Itu kalau dari besar ke kecil. Atau mungkin dari kecil ke besar. Asal teratur. Ya. 1, Pak. Ranking 1. Ranking 1. Bukannya 1 itu yang kecil. Yang kecil. 1 gini. Oke. Kalau 6? Ayo, ranking berapa? Saya ranking berapa? Nah, mikir juga kan? 4. Oke ya. Pokoknya Anda dulu ya yang terus 4, Pak. Loh kok 4, 6, 4 kok 5. Ya. Yang 7 itu 3.
Terus? 6. 7. 7, Pak. Oke. Berarti 8. 8. 8. 2. 2. 2. Ini ada 7 lagi. Tiga, Nah. Pak. 3. Masa tiganya ada 2? Kayaknya 2 ya? Kak, pernah kalau ranking 1 ada beberapa orang kalau nilainya sama. Pernah Oh, kayak gitu? gitu, Pak. Oh, Iya, gitu pernah. ya. Berarti itu satunya juga ada 2 dong. Juara harapan, Pak, juara harapan. Padahal hadiahnya 1 aja. Kalau 6? Ada 2 ya? 4. Tergantung keputusan keputusan mereka sih, Pak. Yang ada yang lebih, Pak. Kalau nggak mau ada harapannya, kalau juara doang biasanya begitu, Pak. Ini suara Jamila ya? Ya. Oke, nah oke lah. Karena ini ada yang double ya. Oke. Kita lihat contoh yang nah ini mungkin enggak ada yang ini ada juga ya. Mana ya? Oh, bentar dulu. Tak carikan yang tidak ada. Sebentar dulu. Saya stop dulu. Anda bingung nanti. Saya carikan yang tidak mana ya? Yang tidak ada angka double. Saya pikir tadi tidak ada ranking apa enggak ada itu tadi, tapi ternyata ada. Iya, enggak ada. Ya, ternyata ada double semua. Oke, enggak apa-apa lah ya, biar aja. Asal Anda paham ya, kalau kita pahami bersama. Oke. Yuk kita lihat sekarang. Ini saya betulkan dulu. 6, ini kan ada 2 ya. Saya kasih warna. 6 ada 2. Satunya ini. Oke. Kemudian 7-nya ada 2. Nah, sekarang. Kalau ada 2 ini, ya, ini harusnya kan ranking berapa ini? 4 ya. Benar lah 4 ini. Enggak salah. Halo? Benar enggak? Pak, Menurut saya nggak salah, Pak. pas saja, Pak. Pas. Benar, Pak. Oke. Nah, sekarang gini. Di sini kan 4. Ya. Setelah rank, karena ada 2 ya. Ada 2. Setelah ranking 4 di atasnya itu berapa? Ranking berapa? Setelah 3. 4 ranking berapa? 5. Oh, berarti di bawahnya ya? 5. Iya. Nah, karena ini ditempati 2 orang, maka ranking 4 dan 5 itu dijumlah. Terus dibagi 2. Nah, itu jadi ranking yang dimiliki di sini. Paham? Ini kan 4, ranking 4 ini. Harusnya kan ranking 4 kan? Nah, karena ada 2, maka kita lihat rankingnya. Ranking 4 ini, kan setelah ranking 4, di bawahnya ada ranking 5. Betul? Ya harusnya kalau urut kan setelah 4 kan 5 kan gitu. Kalau urut. Nah, maka
karena angkanya sama ini, maka rankingnya 4 dengan 5 itu dijumlah, lalu dibagi 2. Berapa hasilnya? 4,5. 4,5, Pak. Ya, jadi ini 4,5. Setengah. Ini juga 4,5. Nah, gitu. Nah, sekarang kalau yang 7 ganti warna. Kalau yang 7 mana nih? Nah, ini 7. Oke. Ranking di sini kan 3. Di bawah 3 rankingnya berapa? 4. 4. Nah, berarti ini Anda jumlah. 3 ditambah 4 bagi 2. 3,5. 3,5. 3,5. Nah, aturannya begitu. Oke. Ini dipahami dulu ini. Ya. Jadi angkanya sama, ya, untuk angka yang sama, ini 6 dan 6, itu mempunyai ranking yang sama. Ya. Kalau kita tulis 4, seharusnya kan di sini 5. Gitu. Ya. Ini harusnya 3 kah atau 5. Gitu. Selanjutnya itu. Maka setelah 4, setelah 4, 5 gitu ya. Ini soalnya dari 9 sih melihatnya. Oke. Jadi 4 ditambah 5, lalu dibagi 2. Atau 4 tambah 3. Coba diurutkan ini 1. Coba tak tulisin ya, ini 1. 8-nya berapa? 2. 2. Terus ini 3. Ya, 7-nya 3. 6-nya 4. 4. 5-nya 5. 4-nya 6. Oke, betul ya. 3-nya 7. Ini 8. 9-nya mana? Enggak ada. Enggak ada 9-nya. Padahal banyaknya angka kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, malah 10. Jadi setiap ini itu harus dikasih ranking. Nah, caranya itu tadi. Kalau angkanya ini sama, misalkan ini harusnya kan ranking 4. Yang di sini harusnya setelah 4 itu 5 kan? Betul? 5 kan? Di bawah 6 itu kan 5. 5 itu kan menempati ranking 5. Berarti kan setelah 4 kan 5. Jadi 4 ditambah 5 bagi 2. Maka di sini 4,5. Ya. Yang ini juga 4,5. Demikian juga yang 7. 7 itu kan menempati di ranking 3. Nah, karena ada 2, maka 3 berikutnya itu kan 4. 3 ditambah 4 bagi 2. Nah, jadinya 3,5. Nah, ini aturan di perankingan. Ya, nah ini Anda isi. Yuk kita sholat asar dulu. Silakan yang mungkin dari mbak-mbak ada yang tidak sholat asar. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sudah selesai sholat? Ya, Pak. Oke. Oke, yang saya ulangi ya, kalau ada angka sama gitu, maka rankingnya, ranking dia sendiri dengan yang berikutnya itu seharusnya gitu kan, misalkan yang ini.
Yang 6 ini mestinya ranking 4. Nah, setelah ranking 4 kan di bawahnya kan harusnya ranking 5. Gitu. Maka 4 dan 5 itu dijumlah, kemudian dibagi 2. Kalau ada 3, nah, maka kan di sini 4. Maka 4 tambah 5 tambah 6 bagi 3. Paham ya? Paham, Pak. Nah, kalau ada 4, tambah aja lalu terus dibagi. Nah, itu teknik perankingan di korelasi tata jenjang. Yo, kalau sudah ini isinya berapa? Latihan. Itu kan 8-nya Pak. Ada 3 ya. Jawabannya itu kan 2 kan Pak sebenarnya kan. Karena ada 3 jadi 2 ditambah 3. Nah, ini kan harusnya 2. Ya 1. Terus ini harusnya ya 2. Kemudian ini harusnya nah, ini dijumlah. 2 tambah 3 5. 5 tambah 4 9. 9 bagi 2 4. Kok bagi 2 ada 3? Oh iya, 3 bagi 3 Pak, 3. Sudah 3, ini 3 juga. Nah, gitu caranya. Kalau misalkan ada 4 begitu juga Pak ya, caranya sama. Gitu. Paham ya? Iya Pak. Pausan sama Nadian bisa menjawab kalau ada teman yang Pak. Setelah habis di sini ini. Ini 6. Tetap 6, sama 6. 6-nya ada 2. 6-nya ada 2. Nah, setelah 6 ini berapa? Ini 7 kan? 7. Nah, berarti kan 6 ditambah 7 bagi 2. 7 bagi 2. 6,5. 6,5. Rangkingannya gitu. Nah, setelah 7 berarti ada 8. Berarti ini 8. Iya. 8. 9. 10. Nah, gitu caranya. Ya. Ini 1. Terus ini 2. Terus ini 3. Ini 4. Bagi 2. 3,5. 3,5. Terus yang 6. 5. D-nya di mana enaknya? Ini sama ya. Ini tak pindah di sini ya. Saya pindah. Oke. Nah, sekarang cari D. D itu selisih. Difference. Ya, berapa? -2. Oke. Terus 0,5. 0,5. 0,5 juga. 0,5. 0. Ya, di bawahnya 0. 0. 0 lagi. 0,5. Berapa? Satu, Pak. Berapa? Minus.